Memang mungkin tidak salah jika negara kita Indonesia tercinta kini telah menjadi sorotan dunia. Hal tersebut tak lepas dari proses pembangunan sirkuit Mandalika Lombok yang digadang-gadang akan menjadi sirkuit paling indah di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini lebih detail lagi jika PT Indonesia Tourism Development Corporation atau PT ITDC mendatangkan aspal dari Inggris untuk lintasan MotoGP di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kepala Konstruksi di Mandalika, Aris Joko Santoso memberikan keterangan jika aspal yang diimpor dari Inggris tersebut bukanlah aspal sembarangan, melainkan aspal dengan spesifikasi khusus yang diperuntukkan untuk lintasan MotoGP. Aspal khusus ini digunakan untuk melapisi bagian paling atas lintas sirkuit yang memang spesifikasi dipakai untuk MotoGP dan itu diproduksi di Inggris. Kalau untuk bagian aspal bagian bawah dibuat di Indonesia, ungkap Aris Joko Santoso seperti dilansir dari Antara. Ternyata selain aspal, ITDC juga mendatangkan air fence atau pagar pembatas yang berisi angin seperti layaknya balon udara dan posisinya di pinggiran sirkuit. Untuk air fence dan saluran sendiri didatangkan dari Jerman karena tidak ada yang diproduksi di Indonesia. Ini spesifik modelnya dan kualitasnya berbeda, bisa saja dibuat di Indonesia, tapi untuk perlu ada alih teknologi dan jumlah yang besar untuk produksi hingga bisa dimanfaatkan, kata Santoso. Sementara untuk bahan lain untuk lintasan sirkuit MotoGP Mandalika, kata Santoso, diproduksi dan diambil dari lokal NTB. Salah satu contohnya adalah batu-batu kerikil untuk gravel. Kalau untuk bahan-bahan lain kita gunakan produk lokal dari NTB, ujarnya. Menurut dia, untuk bahan-bahan yang diimpor tersebut, ITDC mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jumlahnya mencapai ratusan miliar. Kalau angka pastinya saya lupa, tapi jumlahnya mencapai ratusan miliar. Karena untuk saluran itu anggarannya 75 miliar rupiah. Tambah Santoso lagi. Seperti informasi yang telah beredar jika sirkuit Mandalika sendiri saat ini masih dalam proses pengaspalan lintasan. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dan jumlah tikungan sebanyak 17. Lebih lanjut lagi, master plan pembangunan sirkuit Mandalika dalam bentuk animasi visionary concept pernah disuguhkan oleh pihak ITDC. Selaku BUMN yang ditugaskan membangun dan mengelola kawasan pariwisata di luar Bali, pihak ITDC tengah fokus mengembangkan pariwisata di Mandalika, Lombok Tengah, NTB. Street Circuit Mandalika diimpikan menjadi lokasi penyelenggaraan MotoGP Indonesia mulai 2021, dibangun di dalam sebuah kompleks seluas 105,40 hektar. Selain street circuit yang didesain mengelilingi kompleks, juga akan dibangun 11 hotel dengan kapasitas sekitar 1.900-an kamar. Lalu akan ada COEX atau Convention Exhibition Building, rumah sakit, dan area perbelanjaan. ITDC mengungkapkan hotel mewah yang dibangun senilai 709 miliar rupiah tengah dikerjakan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Hotel Pullman Mandalika ditargetkan beroperasi pada kuartal 4 2021 dan menambah fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP tersebut. Selain terus membangun infrastruktur kawasan, kami juga fokus dalam merealisasikan investasi untuk pembangunan akomodasi berbintang di The Mandalika, kata Managing Director The Mandalika, Bram Subiandoro, dikutip dari laman resmi BUMN Senin 22 Maret. Dijelaskan proyek Hotel Pullman Mandalika merupakan hotel dengan standar bintang 5 yang dibangun di atas lahan seluas 27.000 meter persegi dengan jumlah 257 kamar terdiri dari 27 villa dan 230 kamar building. Hotel tersebut terletak di dekat Kuta Beach Park, The Mandalika. Total investasi untuk pembangunan hotel yang mencapai 709 miliar rupiah itu meliputi pembiayaan konsultan, konstruksi, dan manajemen reserve. Fasilitas sirkuit akan mencakup antara lain, akan ada 40 paddock, grandstand dengan kapasitas 50.000 tempat duduk dan 138.000 penonton festival, serta hospitality suites yang berkapasitas 7.700 penonton. Karena merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang digunakan untuk ajang MotoGP, maka fasilitas-fasilitas ini sifatnya knockdown, yaitu hanya dipasang dan dipakai saat ada balapan. Memang sempat mengejutkan jutaan pasang mata penikmat MotoGP seantero dunia jika sang legenda hidup Valentino Rossi resmi gabung Petronas Yamaha SRT yang merupakan tim satelit untuk mengarungi MotoGP 2021. Dalam hal ini, yang lebih menarik adalah berarti The Doctor berpeluang tampil pada MotoGP Indonesia yang masuk kalender untuk kali pertama pada musim depan. Sedikit melihat ke belakang jika kepastian masa depan Valentino Rossi bersama Petronas Yamaha SRT diumumkan secara resmi menjelang MotoGP Catalunya lalu. Dia hanya menaikkan kontrak berdurasi setahun dan akan setim dengan anak didiknya Franco Morbidelli.
Menurut rencana, balapan MotoGP 2021 akan memiliki seri baru, yaitu di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Bahkan MotoGP Indonesia sudah masuk ke daftar penjualan tiket untuk MotoGP 2021. Sirkuit Mandalika Lombok sedang dirampungkan pengerjaannya. Ini merupakan sirkuit jalan raya yang dekat dengan pantai yang bakal menyajikan pemandangan yang luar biasa indah. Saat konferensi pers bersama bos Yamaha Lin Jarvis, Valentino Rossi mengungkapkan antusiasmenya tampil di MotoGP Indonesia. Meski belum pernah menggelar balapan MotoGP, Indonesia bukan tempat asing bagi pembalap Italia itu. Saya pernah membalap di Indonesia di sirkuit Sentul pada kelas 125cc dan saya menang pada 1997, kata Rossi mengenang penampilannya di Indonesia. Setelah itu, saya sering berkunjung ke Indonesia untuk acara bersama Yamaha. Gairah mereka terhadap MotoGP di Indonesia sangat luar biasa, terkadang sulit dikendalikan, kata Rossi. Sebelum itu, Valentino Rossi membeberkan alasannya melanjutkan karir di MotoGP pada musim 2021 bersama Petronas Yamaha. Musim lalu saya sangat frustasi, kata Valentino Rossi. Apa yang saya pikirkan di awal musim MotoGP 2020 adalah jika saya memiliki perasaan yang sama bahwa seperti musim lalu maka saya harus berhenti. Lanjut pembalap pemilik nomor keramat 46 tersebut. Tapi kenyataannya situasinya jauh lebih baik. Saya merasa baik. Yang pasti jalannya persaingan memang sulit. Levelnya sangat tinggi. Tetapi kami bekerja dengan baik dan saya pikir kami bisa menjadi kuat. Tambah pembalap asal Tavulia tersebut. Lebih lanjut lagi, Rossi hanya membawa 3 orang dari kru timnya saat ini di Monster Energy Yamaha MotoGP ke Petronas Yamaha pada MotoGP musim ini. Ketiganya adalah kepala kru timnya David Munoz, analis data Matteo Flamini, dan sang pelatih Idalio Gavira. Artinya, 2 mekanik yang begitu setia dengan dirinya Alex Briggs dan Bernd Stephens tidak akan ikut serta. Tidak banyak yang tahu ciri spesial motor MotoGP Valentino Rossi yang bikin beda dari motor MotoGP yang lain. Ciri-cirinya apa saja? Musim ini resmi tidak lagi berstatus sebagai pembalap tim pabrikan, maka penampilan motor MotoGP Yamaha YZR M1 Valentino Rossi pun berubah livery. Motor MotoGP Yamaha YZR M1 Valentino Rossi pakai livery Petronas Yamaha SRT. Warna-warnanya variatif mulai dari hitam, abu-abu, dan biru telur asin alias atau biru Tosca. Makin ngejreng lagi lantaran Rossi menabrak warna livery squad Petronas Yamaha SRT dengan warna khas andalannya, kuning fluorescent atau kuning menyala. Alhasil penampilan Valentino Rossi dengan livery tim Petronas Yamaha SRT jadi warna-warna dan cerah. Ternyata Rossi juga punya ciri khas untuk menandai motor MotoGP itu miliknya. Ada 4 ciri yang bisa diketahui yang menandakan motor MotoGP itu milik The Doctor, julukan dari Valentino Rossi. Apa saja sih 4 ciri penanda motor MotoGP itu milik Rossi? Pertama, tentu di bagian tebeng depan atau fairing depan terpampang angka 46. Nomor 46 itu sudah menjadi KTP buat Rossi. Angka 46 itu sudah dipakai Rossi sejak pertama kali berkarir di MotoGP pada tahun 96. Yang kedua, ada stiker The Doctor di samping kiri dan kanan windshield dengan tampang kartun Valentino Rossi. The Doctor adalah julukan Valentino Rossi setelah berkiprah di kelas Premier GP 500 di 2000 dan MotoGP 4 tak di 2002. Gaya menguntit dan mengobservasi rival di depannya untuk kemudian berhasil disalibnya itu mirip cara kerja seorang dokter dan itu sebabnya Valentino Rossi memiliki julukan itu. Selain itu, alasan Rossi memilih julukan The Doctor, katanya tidak banyak nama Valentino yang berprofesi sebagai dokter. Ketiga adalah tulisan aksara kanji Jepang di dekat footpack. Valentino Rossi selalu melakukan ritual jongkok dan memegang footpack sebelum menunggangi motor masuk lintasan. Tulisan kanji Jepang itu kurang lebih diartikan Rossi Fumi Kanbare. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pantang menyerah Rossi Fumi. Rossi Fumi adalah julukan Rossi saat masih berlaga di kelas capung atau GP 125. Rossi menyukai gaya balap Norifumi Abe sampai akhirnya ikut-ikutan menamai dirinya seperti pembalap favoritnya itu jadi Rossi Fumi. Keempat yang menunjukkan motor MotoGP itu miliknya adalah stiker binatang peliharaan di dekat jok motor. Terdapat 3 ekor binatang peliharaan menempel di motor MotoGP Rossi. Ada 2 ekor anjing dan 1 ekor kucing. Mereka adalah Ulisse, Penelope, dan Rosano. Jadi kalau ada 4 ciri itu di motor MotoGP, sudah dipastikan itu motor MotoGP milik Rossi. Selain itu ada perbedaan di motor baru Rossi dan Franco Morbidelli. Perbedaan paling kelihatan adalah moncong depan motor MotoGP Yamaha M1, tepatnya di air intake alias lubang masuk udara. Motor MotoGP milik Rossi lebih simpel dan agak tegak, sekaligus indikasi versi Yamaha M1 musim 2020. Kemudian di bagian suspensi depan, motor MotoGP M1 Valentino Rossi sudah mengusung selongsong tabung suspensi depannya dari material serat karbon. Itulah temuan banyak yang beda di motor MotoGP Yamaha M1 tim Petronas Yamaha SRT itu berdasarkan motor MotoGP Yamaha M1 saat launching.
Sementara motor MotoGP Yamaha M1 Franco Morbidelli mencomot swing arm aluminium, meskipun motor Rossi dan Morbidelli itu untuk kebutuhan sesi foto. Masih banyak perbedaan lainnya antara motor MotoGP Yamaha M1 Valentino Rossi dan Franco Morbidelli. Sebut saja pipa knalpot. Motor Yamaha M1 milik Valentino Rossi pakai Akrapovic, sedangkan motor MotoGP Yamaha M1 Franco Morbidelli pilih Sakura.